Assalamualaikum, selamat datang di Ahmad Fajar Shodiq Podcast. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di mana kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kita bisa melanjutkan pembacaan kitab Al-Hikam. Pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan membaca hikmah yang ke-11. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah bagi kita semua. Baiklah teman-teman, dimanapun berada, kita baca kitab Al-Hikam pada kitab syarah oleh Al-Allamah Syekh Abdul Majid Asyurnubi. Kita kirimkan Al-Fatihah kepada beliau dan kepada musannif Al-Hikam. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang manfaat dan bersamaan dengan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi. Sya'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila musannif hadzal kitab al-'alim al-'allamah Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila syarih hadzal kitab al-'alim al-'allamah Abdul Majid Asyurnubi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, kita baca hikmah yang ke-11. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata pada hikmah yang ke-11, idfin wujudaka fi ardil khumul fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu natajuhu. Idfin, sembunyikanlah, kuburlah, wujudaka, keberadaanmu, fi ardil khumul, fi ardi, dalam bumi, al khumul, ketersembunyian. Fama nabata, fama, maka setiap sesuatu, nabata, yang tumbuh, mimma lam yudfan, dari sesuatu yang tidak ditanam. Fama, maka sesuatu yang tumbuh dari sesuatu yang tidak ditanam. La yatimmu, maka tidak sempurna, natajuhu, hasilnya. Kemudian syarahnya, ai, artinya idfin, kuburkanlah, ayuhal murid, wahai murid, nafsaka, kepada dirimu. Ai, artinya syuhrataha, kemasyhuran dirimu. Fil khumuli, dalam ketersembunyian. Alladzi, yang huwa, khumul itu, kal ardi, seperti bumi, lil mayyit, bagi mayyit. Jadi kalau kita mengubur mayit harusnya dengan sempurna, artinya ditutup dengan sempurna agar tidak ada bau yang keluar dari mayit tersebut. Huwa kal ardi lil mayyit fit taghtiyah at-tamah, dalam penutupannya, dalam melingkupi, dalam menutup, at-tamah, yang sempurna. Jadi kita harus menyembunyikan diri kita, artinya kemasyhuran diri kita, dalam ketersembunyian, sebagaimana apabila mayit itu
dikubur, dan dia harus dikubur dengan sempurna, artinya dengan kedalaman yang nantinya bau dari mayit itu tidak akan tercium lagi. Bi alla tata'ato asbab syuhrati, bi'an dengan tidak la tata'ato mengambil asbab syuhrati, sebab-sebab kemasyhuran. Jadi kita sebagai seorang murid yang berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara adab-adabnya adalah jangan kita mencari sebab-sebab kemasyhuran dalam hidup ini. Ingin dikenal oleh orang, ingin terkenal, kemudian mendapatkan pengaruh, mendapat banyak pengikut, itu adab bagi seorang murid tidak seperti itu. Fa innal khumula mimma yu'inu 'alal ikhlas. Fa innal khumul, karena ketersembunyian itu, mimma ialah sesuatu, yu'inu yang menolong, apa ma 'alal ikhlas, atas ikhlas. Jadi kenapa kita harus mencegah diri kita untuk menjadi orang yang terkenal? Karena dengan khumul, dengan tersembunyi itu, kita bisa menjaga keikhlasan diri kita. Karena semakin kita dikenal, maka tendensi untuk kita, nafsu kita mengajak kita untuk menjadi ingin dipuji, ingin terkenal, itu lebih besar. Makanya di sini lebih selamat misalkan apabila kita memilih khumul atau ketersembunyian. Tetapi dalam hikmah ini juga bukan berarti kita lantas menutup diri, kemudian tidak menyebarkan ilmu, misalkan tidak berpartisipasi dalam kebaikan-kebaikan dengan alasan misalkan kita tidak ingin terkenal, kita harus berada dalam kondisi khumul, tersembunyi. Apakah demikian? Menurut guru saya, Hadratus Syekh Kiai Haji Zuhri Zaini, tidak demikian ya, karena asalkan dari awal niat orang itu ketika berkhidmah, misalkan ketika menyebarkan ilmu, berdakwah, itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dia menjadi terkenal karena dia khidmah kepada agama ini, maka hal tersebut tidak akan berpengaruh kepada niat yang awal tadi. Artinya jangan sampai dijadikan kita berkhidmah kepada masyarakat, menyebarkan ilmu, berdakwah di jalan Allah itu tendensi utamanya adalah misalkan untuk mencari kemasyhuran, untuk mencari pengikut dan lain-lain. Namun apabila ada orang yang bukanlah kemasyhuran tujuan utamanya, murni karena dia ikhlas kemudian berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dia menjadi terkenal, kemudian banyak pengikutnya, maka itu bukanlah hal utama. Maka hal itu bukanlah hal utama, dan itu tidaklah apa-apa kalau sudah terjadi seperti itu, karena orang tersebut tidak mencari kemasyhuran, tetapi dia dikenal karena dia berkhidmah kepada agama itu. Kita lanjutkan, bi khilafi hubbiz zuhur, berbeda dengan orang yang suka kepada zuhur, tampak begitu ya, menampakkan diri untuk menjadi masyhur. Itu susah sekali untuk ikhlas. Makanya kadang lebih disarankan kita ketika bersedekah itu, kita disarankan untuk bersedekah dengan sir. Tidak ada orang yang tahu, bahkan diumpamakan kalau tangan kita bersedekah, tangan kiri kita tidak tahu. Artinya harus kita sembunyikan sedekah itu agar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innahu min jumlatil qawati al-qasimah lizuhur. Fama nabata minal habbi mimma lam yudfan fil ardi la yatimmu natajuhu.
Fama, maka setiap sesuatu, nabata yang tumbuh, minal habbi dari biji-bijian, mimma lam yudfan dari sesuatu yang tidak dikubur, fil ardi di bumi, la yatimmu maka tidak akan menjadi sempurna, natajuhu hasilnya. Jadi benih apapun itu, kalau ingin menjadi sebuah pohon tumbuhan yang bagus, harus kita kubur, harus kita tutupi dengan tanah. Bal yakhruju musfarran, bal bahkan yakhruju keluar benih itu musfarran dengan kuning, artinya tidak sempurna, tumbuh tetapi tumbuhnya jelek, tidak sempurna sesempurna misalkan ketika benih-benihan itu dikubur dengan baik. Artinya di sini musannif mengibaratkan antara orang yang beramal kemudian dia mencari kemasyhuran itu seperti benih yang tidak ditanam betul-betul, tidak ditanam dengan baik, sehingga apa yang tumbuh darinya maka tidak akan menjadi sempurna. Apa yang tumbuh dari hasil yang diperoleh dari orang tersebut apabila tidak mencari, apabila dia tidak dalam kondisi khumul atau tersembunyi, maka tidak akan sempurna. Wa kadzalika anta ayyuhal murid, wa kadzalika dan demikian juga engkau ayyuhal murid, wahai murid, idza ta'ataita asbabasy syuhrah, apabila engkau mencari asbab syuhrah, sebab-sebab kemasyhuran, fi bidayatika dalam permulaan jalanmu, ketika berjalan menuju kepada Allah, qalla maka sedikit sekali, antaflaha akan berhasil kamu, fi nihayatika dalam akhirmu. Jadi ini adalah nasihat bagi orang yang benar-benar, bagi murid yang menuju kepada Allah. Maka apabila ingin selamat, hendaklah kita tidak mencari kemasyhuran, karena disebutkan di sini qalla antaflaha fi nihayatik, akan sedikit sekali kalau kita dari awal sudah mencari sebab kemasyhuran, maka akan sulit sekali kita berhasil pada akhir perjalanan kita. Wa min thamma, maka dari hal tersebut, qala rajulun, berkata seseorang, li Bishr ibn al-Harith, bagi Bishr ibn al-Harith, Ausani, hendaklah berwasiat engkau. Orang itu berkata kepada Bishr bin Haris, Ausini, hendaklah engkau berwasiat kepadaku. Faqala, maka berkata Bishr bin Haris, ukhmul dzikraka, ukhmul sembunyikanlah, dzikraka penyebutanmu, artinya sembunyikanlah dirimu. Wa atib mat'amaka, dan perbaguslah mat'amaka, makananmu. Wa qala ba'duhum, berkata sebagian dari mereka, ya, ahlu tasawuf, la tasluhu tariqatuna hadhihi illa li aqwamin kunisat bi arwahihim al-mazabilu. La tasluhu, tidak pantas, tariqatuna jalan kami ini, jalan tasawuf, ya, illa li aqwamin, illa kecuali li aqwam, bagi kaum-kaum kunisat yang disapu, dibersihkan, bi arwahim kepada arwah ruh-ruh mereka, al-mazabil kepada al-mazabil, pada tempat kotoran. Artinya di sini jalan tasawuf itu adalah akan berhasil apabila roh atau jiwa-jiwa seseorang yang menempuh jalan di jalan tersebut menempatkan dirinya pada tempat-tempat yang tidak mencari kemasyhuran, artinya di pinggiran saja, tidak mencari kemasyhuran. Waqala Ibrahim ibnu Adham, dan berkata Ibrahim bin Adham, ma sadaqallaha man ahabba syuhrah, ma sadaqa, tidak bersungguh-sungguh kepada Allah, ma sadaqallah, tidak bersungguh-sungguh kepada Allah, man ahabba syuhrah, orang yang suka terhadap kemasyhuran.
Walillahi darul qail, walillahi dan bagus sekali walillahi darul qail, dan bagus sekali perkataan seorang penyair. Ish khamilad dzikri, ish hiduplah kamu, khamilad dzikri dengan tersembunyi penyebutanmu, bainan nas di antara manusia, warda bihi dan ridolah dengan keadaan tersebut. Fadzaka maka hal tersebut aslamu ialah lebih selamat fid dunya di dunia, wa fid din dan dalam urusan agamamu. Sembunyikanlah penyebutanmu, sembunyikanlah dirimu di antara manusia dan ridolah dengan hal tersebut, maka hal tersebut lebih selamat bagi urusan dunia dan urusan akhiratmu. Man asyaron nas, barang siapa yang masyhur atau bergaul, dikenal oleh manusia. Man asyara, ya orang-orang yang bermuasyarah, yang berhubungan dengan manusia, lam taslam maka tidak akan selamat dia natuhu apa keberagamaannya. Walam yazal dan akan selalu baina tahrikin antara bergerak, wa taskin dan diam. Orang yang terkenal, orang yang bermuasyarah dengan manusia susah sekali untuk menjaga agama, karena dia akan selalu bergoncang, baik tahrik ya, bergerak, baik tidak akan tenang. Baina tahrik, dia akan bergerak, wa taskin dan diam. Jadi di sini kesimpulan daripada hikmah yang ke-11 ini, hendaklah kita tidak mencari sebab-sebab kemasyhuran dan beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ramadan Al-Buti dalam kitab Syarah Al-Hikamnya menyebutkan ini juga adalah bentuk nasihat kepada seseorang untuk tidak terjun dahulu ke medan dakwah sebelum dia sempurna daripada keilmuannya, sehingga dia ketika berdakwah sudah mempunyai bekal. Kalau sebelum dia pantas untuk berdakwah kemudian dia sudah berdakwah terlebih dahulu, maka dakwahnya tidak akan berhasil sebagaimana kalau dia misalkan mempersiapkan diri dulu, belajar terlebih dahulu, baru kemudian dia terjun berdakwah lillahi ta'ala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum